Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di kayu. Lupa pula entah kayu apa. Anak raja menangkap balam. Balam ditambat di batu pualam. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan malam. Apa kabar semuanya? Sehat? Ba'akaba dun sana ambo kasadonyo ranca. Aduh orang awak. Ala kita sesudena biado. Ada juga rupanya. Ini yang hadir malam ini orang-orang di Bagan Batu, kota perlintasan jalan lintas timur Pulau Sumatera. Betul? Datang orang dari utara, mau pergi dia ke Jambi, ke Palembang, lewat Bagan Batu. Datang orang dari Jambi, dari Pekanbaru, mau pergi ke Aceh, lewat Bagan Batu. Maka Bagan Batu ini adalah tempat berkeliaran duit. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa Ustadz Somad meresmikan Masjid Ali Imran di Bagan Ali Imran? Saya ngetes saja, orang ini masih ingat nggak? Kenapa Ustadz Somad meresmikan Masjid Ali Imran di Bagan Batu? Maka semua menjawab, Bagan Batu tempat berkumpulnya duit. Bisa membangun masjid ini pakai kertas plastik? Nah bisa. Di tempat lain Abdul Somad Tabligh Akbar, judul lagunya Ya Dana Ya Dana. Disebarlah kotak, kresek, plastik, terkumpullah duit 2000 perak. Dapatlah begitu dibongkar-bongkar, nampaklah Patimura bawa golok 1000, keluarlah duit abu-abu 2000. Tapi begitu Abdul Somad datang ke Bagan Senembah, datang ke Bagan Batu, tidak ada penggalangan dana, langsung penandatanganan prasasti. Jangan tepuk tangan dulu, belum selesai. Padahal Abdul Somad tak ikut membeli tanahnya, tak ikut membeli semennya, tak ikut membangunnya, tak ikut gotong royong. Tiba-tiba giliran tanda tangan. Berikut ini penandatanganan prasasti oleh Abdul Somad. Begitulah orang Bagan Batu memuliakan ustaz. Makanya di masa akan datang, saudaraku dari Sabang sampai Papua, kalau acara meletakkan batu pertama, jangan kalian minta saya. Tapi kalau untuk tanda tangan, tirulah macam orang di Bagan Batu. Udah selesai masjidnya, baru diminta saya tadi masuk ke dalam. Ustaz Somad, silakan masuk menggunting pita. Begitu saya gunting, rupanya orang udah ada di dalam. Gimana orang ini bisa masuk? Masuk, habis itu masuk, saya sholatlah saya di dalam. Usolli sunnat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Insyaallah Masjid Ali Imran, betul? Masjid Ali Imran Bagan Batu, Kecamatan Bagan Senembah akan bersaksi di padang mahsyar bahwa Abdul Somad pernah menempelkan keningnya malam ini. 4 kali ku tempelkan kening menjadi saksi. Ku baca keliling ayat-ayat Al-Quran yang ditulis surat Yasin berkeliling. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Semua bekas-bekas tapak kakimu Abdul Somad, semua bekas keningmu yang kau tempelkan tadi akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa bangun masjid, jangan mati sebelum bangun masjid. Kalau begitu orang Bagan Batu ini mesti kaya atau cuman kaya agak kaya macam kaya? Atau pura-pura kaya?
Itu Pak Ustadz orang kaya luar biasa. Berapa harga mobilnya? 2 miliar. Tapi kredit. Kalau mau nengok orang kaya, bukan dari mobilnya, bukan dari rumahnya, tapi tengoklah dia membangun masjid atau tidak. Semua orang yang ada malam ini, insya Allah sebelum mati dia bangun masjid. Macam mana kalau tak terbangun? Innamal a'malu binniyat. Segala amal dimulai dengan niat. Apa yang Ustaz pegang dari tadi? Kancing. Kenapa Ustaz megang kancing? Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan pula pergi ke kencing. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru inilah memegang kancing. Ada tadi entah kancing siapa terserak di bawah. Pegangkan dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang bagan batu, rukonya banyak, tokonya banyak, meninggal dunia, dibawanya rukonya itu. Ada orang bagan batu, sawitnya luas, sejauh mata memandang, dibawanya sawitnya itu. Ada orang bagan batu mati bawa brondol. Kalau ada orang bagan batu, cincinnya banyak, rantainya banyak, subangnya banyak, antingnya banyak, gelang kakinya banyak, mati meninggal dunia. Kemana emasnya itu? Diambil lakinya. Saudara yang dimuliakan Allah, yang tinggal kekal abadi, mengalir sampai hari kiamat nanti, yang kau tinggalkan walaupun kau sudah mati, adalah bangunan masjid. Doakan supaya Ustaz Somad bisa bangun masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga Jannatul Firdaus. Kalau kau punya duit, bangun masjid dengan duitmu. Kalau kau punya jabatan, kekuasaan, tanda tangan, pakai jabatanmu untuk bangun masjid. Tapi hati-hati, jangan sampai tangkap KPK. Ada masjid terbaik nomor 1 di Indonesia. Tahun 2015, lomba masjid se-Indonesia terbaik nomor 1 di Indonesia. Terletak di Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu. Masjid itu dibangun oleh Bupati Rokan Hulu, Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Tapi yang bisa menikmatinya cuman Rokan Hulu, guys. Kabupaten yang lain tak bisa menikmati. Kenapa? Karena jabatan beliau cuman bupati. Dipilihlah oleh orang Bagan Batu 2019, naiklah dia ke Senayan. Cuman DPR RI, tak banyak bisa berperan. Tapi kalau dia jadi gubernur, setiap kabupaten nih bisa dibangun Islamic Center. Setuju? Itu pintu masuknya aja. Beliau datang nih sedang berkeliling-keliling bersama Ustadz Abdul Somad, mau menengok kira-kira masyarakat nih setuju tak Pak Ahmad nih jadi gubernur? Setuju tak setuju? Dah selesai Pak Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak duit ada di rekening bank, disimpan di bawah tempat tidur, dimasukkan ke lemari, lemarinya berkunci, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dalam komplek, kompleknya dikunci, kuncinya hilang, kebakaran, habis tak tersisa apapun. Betul? Maka saya mengajak, masjid sudah ada. Untuk Bagan Batu memang udah ada masjid, tapi di pinggir-pinggir jalan lintas timur, pokok sawit dilewati, pokok karet dilewati, rumah kebun sawah dilewati. Tapi tak lama tak banyak kita berjumpa dengan masjid. Mudah-mudahan dengan acara malam ini, acara peresmian Masjid Ali Imran di Bagan Batu, terbukalah pintu hati umat Islam untuk membuat masjid banyak-banyak insyaallah. Amin ya rabbal. Ya Allah, di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, bukakanlah pintu rezeki melimpah untuk orang Bagan Batu ini ya Allah.
supaya kalau rezekinya banyak membangun masjid dia ya Allah. Lebih 40 orang mengaminkan, insya Allah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pas giliran saya berselawat, tak ada orang bagan batu nih menghidupkan handphone. Pas Pak Ahmad ke depan mau hidupkannya handphone. Nampaknya lebih hebat Pak Ahmad dari saya ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Udah, nanti hidup terus, habis pula baterai. Tangannya turunkan, lama-lama ketiak basah. Kita tak apa-apa, kawan pingsan. Cemana jamaah? Sehat? Kita doakan Bapak Ketua, Bapak Anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Riau, Bapak Dr. Haji Ahmad MSI sehat walafiat. Hadir bersama kita malam hari ini Bapak Camat, Bapak Babinsa, Bapak Babin Kamtibmas, tokoh masyarakat, bil khusus keluarga Pak Imran beserta semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Bukan kata saya. Yang membilang begini ini malaikat. Apa kata Allah? Hadisnya sahih dalam Musnad Ahmad bin Ambal. Qumu maghfuran lakum. Kalau kamu selesai pengajian, selesai majelis zikir, maka saat berdiri itu dosa kamu tanggal lepas semuanya. Tapi ingat, dengar baik-baik, yang tanggal itu dosa, bukan hutang. Hutang mana pula bisa tanggal dengan pengajian? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hadir malam ini, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak lajang, anak gadis yang pacaran semuanya putus. 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 Besok segera menikah. Pucat deh, udah pucat deh. Yang laki-laki tenang aja, yang perempuan yang kacau, mak gawat ini gitu dia. Kalau kalian pacaran, laki-laki sama perempuan pacaran, yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan kalian rugi. Jaga harkat, martabat, kehormatan. Tapi nampaknya anak-anak muda di bagan batu ini tak ada yang pacaran. Anak mudanya datang cewek cowok yang mau ngajak, Beb, nanti malam kita jalan-jalan ya. Tidak, nanti malam ada pengajian dengan Ustaz Somad. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji baru kita jalan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah masjidnya dibangun megah berdiri, ditandatangani prasasti dengan tabligh akbar, manusia tumpah ruah. Sekarang tinggal memakmurkan masjid. Siap makmurkan masjid? Siap menjaga dengan sholat berjamaah? Tengok besok subuh. Saya mulai tausiah jam 9, berakhir jam 10, 600 ml. Tapi Abdul Somad besok subuh tetap pengajian di Pekanbaru. Jadi kalau pulang saya jam 10, kira-kira sampai Pekanbaru jam berapa ini? Jam 1? Jam 4? Jam 5?
Jam 2. Oke lah, kita pakai yang jam 2. Berarti tidur saya jam 4, jam 5. Jam 5 pengajian subuh membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sesibuk apapun saya, setiap Rabu subuh saya wajib membacakan kitab Riyadhus Shalihin. Maka saya berpesan, maka buatlah pengajian subuh di Masjid Ali Imran. Setuju? Supaya apa? Kenapa pengajian subuh? Cari ustadz kita. Di Bagan Batu ini banyak ustadz, khalifah, mursyid, mursyidin, para alim ulama, buya. Panggil, minta mereka. Hubungi Ustadz Yahya LC, adik kelas saya. Berapa alumni Al-Azhar? Minta supaya membacakan kitab. Kitab apa? Saya di Pekanbaru membacakan kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam Nawawi. Nanti kalau dibuat pengajian Riyadhus Shalihin, Bapak Ibu siap datang? Hari libur kalau bisa hari Ahad. Supaya apa? Tak terganggu anak-anak sekolah. Anak-anak muda dibuatkan pengajian khusus. Anak muda ini sekarang Masya Allah, narkoba, ganja, sabu-sabu, LGBT, hancur, aliran sesat, liberal, sekuler, ateis, agnostik. Mudah-mudahan anak-anak muda di Bagan Batu diselamatkan Allah dari narkoba, selamat dari ganja, selamat dari sabu-sabu, selamat dari LGBT. Caranya tidak ada lain, kembali ke masjid. Buat remaja masjid, remaja dilibatkan. Buatkan ada tim media. Pengajian Masjid Ali Imran direkam, diupload di channel. Saudaraku dimanapun berada, jangan lupa tonton terus channel Masjid Ali Imran Bagan Batu. Subscribe, like, share, and comment. Channelnya udah ada apa belum? Inilah yang paling hebat. Channelnya belum ada, sudah di endorse. Tinggal dibuatkan saja channelnya, diisikan ceramah Ustadz Somad malam ini. Nanti kalau ada khutbah Jumat, 1 bulan khutbah Jumat 4 kali, 4 video. Kajian subuh Ahad 4 kali, 4 video. Kajian anak muda 4 kali, 12 video. 12. Wirid Yasin ibu-ibu. Ibu-ibu sore ada wirid Yasin. Buatkan pengajiannya 4 kali. Ibu-ibu 4 kali, anak muda 4 kali, kajian subuh 4 kali, khutbah Jumat 4 kali. Berarti 1 bulan sudah ada berapa itu? 16 video. 10 bulan 160 video. Itu yang wajibnya aja. Belum lagi ada acara orang nikah, ada acara mu'alaf masuk Islam, ada acara kultum. Selama ini kita mendengar ada musabaqah tilawatil Quran. Mantap. Tapi khusus Masjid Ali Imran Bagan Batu buat apa namanya? Musabaqah vlog. Buat video pendek, lomba vlog Masjid Ali Imran Bagan Batu. Dalam rangka Maulid Nabi, anak muda membuat 1 video pendek tentang Nabi. Diperlombakan Dewan Juri Abdul Somad LCMA. Nanti saya periksa vlognya. Tak perlu saya datang kemari, kirimkan aja bukan baru. Saya tonton satu-satu. Hai guys. Setiap hari kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenalkah kita dengan Nabi Muhammad? Siapakah Nabi Muhammad? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Hadiri maulid Nabi, datang maulid Nabi, mengenal Nabi. Maka ini salah satu cara kita. Karena sekarang tak bisa kita tinggalkan medsos. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube. Saya sudah lama tidak ke Bagan Batu. Betul? 2019, 2020, 2021, 2022. Tapi orang Bagan Batu tak melupakan Abdul Somad. Mengapa? Karena walaupun saya tidak datang kemari, mereka tetap nonton channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah,
salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu masih wirid yasin, masih ada rebana, masih ada grup nasyid, masih ada barzanji marhaban. Abtadi'ul imla bismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulan. Tak usah lagi saya teruskan tembayang pelut kuning sama ayam panggang. Anak-anak dibawa untuk apa? Karena dalam Al-Barzanji itu dia sedang mengenang Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaba ayyanur. Mengayun anak, marhaban. Lahir anak, marhaban. Menyunatkan anak, marhaban. Menikahkan anak, marhaban. Begitu cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa yang membuat kita mengenal bahwa Allah itu Esa, tunggal tak berbilang, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil awadith, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Yang mengenalkan kita tentang Allah itu adalah Nabi Muhammad. Kalau tak ada Nabi Muhammad, kita ini masih menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah lembu, menyembah hantu. Alhamdulillah. Ibu-ibu, kalau tidak ada Nabi Muhammad, masih jadi budak, hamba sahaya, diperjualbelikan, diwariskan. Perempuan zaman dulu tak dapat harta warisan. Kalau punya anak perempuan, malu, gali tanah, kubur hidup-hidup. Tapi sejak datang Nabi Muhammad, ibu dimuliakan, dihormati. Man ala thalatha banatin. Siapa yang punya 3 anak perempuan, siapa yang punya anak perempuan 3 orang, fa'adabahunna, didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, surgalah baginya. Yang punya anak perempuan 3 orang, angkat tangan. Mantap, sudah dapat tiket ke surga. Tapi didik dengan baik. Yang punya anak perempuan 2 orang, tambah 1 lagi. Masya Allah. Beruntunglah ibu-ibu yang punya anak perempuan. Anak saya dua-duanya laki-laki, Bu. Yang pertama Mizyan Hazik Abdillah, laki-laki. Yang kedua Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, laki-laki. Doakan supaya anak-anak saya jadi anak-anak yang soleh, menjadi penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Ustaz Somad ini tak adil, yang minta doakan anak dia saja. Begitu bapak ibu mengatakan amin, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Walaka mithluh, kabulkan doa orang ini, kau dapat yang sama macam yang kau doakan untuk saudaramu. Makanya jangan doakan saudara itu yang tak baik. Betul? Ini ada orang kalau ada saudaranya dapat nikmat, ya Allah matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan ini. Diaminkan malaikat baru kau tahu. Amin, kau duluan. Baru tahu. Tapi orang Bagan Batu ini hatinya bersih-bersih semua. Betul? Dari mana Ustaz tahu orang Bagan Batu ini hatinya bersih? Abdul Somad yang menandatangani prasasti, Abdul Somad yang duduk di atas, mereka duduk di bawah, tidak pakai karpet, di atas tanah, becek pula, habis kena hujan. Tapi mereka tetap datang. Mereka orang yang rendah hati. Saudaraku, tahu kalian bagaimana rasanya duduk di atas ini? Di atas pentas. Di atas pentas ada pula lagi tilam tuh, Pak Ahmad tuh. Saya duduk di situ tadi. Tahu rasanya duduk situ? Rasanya gamang. Karena tak bisa bersandar.
Dikasih tahu, Ustadz jangan bersandar, ini terpal, ini takutnya diterbang. Hati-hati Pak Ahmad, yang bersandar Pak Ahmad. Kadang kita menyangka orang enak lah Ustadz Somad itu di atas ya. Kalian yang nengok saya enak ke atas, kalau saya ke bawah nih, macam menengok liang lahat. Maka dari tadi saya takut ke tepi, takut jatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau di atas, mau di bawah, mau di atas tilam, semuanya akan berakhir. Yang di atas ini, selesai acara ini, turun tak bapak-bapak? Turun. Jadi apalah yang disedihkan? Jadi kalau ada di antara ibu yang merasa kecil hati, kenapalah kami di bawah ini? Mau di bawah, mau di atas. Kalau acara selesai semuanya turun guys. Kalau ada orang di atas nih yang tak mau turun, naik kalian ke atas berbisik, Pak acara udah selesai. Kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati, yang tak ganteng setengah mati. Yang penting kita siapkan ini, apa bekal kita nanti setelah mati, mengalir atau tak mengalir. Bangun malam, sholat tahajud, mati. Tahajudnya mengalir apa tak mengalir? Mana pula mengalir? Ada orang sudah mati tahajud lagi. Kalau ada orang mati sudah tahajud, lari anak bininya, tolong hantu. Ibu yang rajin baca Quran, tiap malam Jumat baca Yasin, baca Al-Kahfi, mati, meninggal, bisa diteruskan? Mana bisa, berhenti. Ada orang yang cerdas. Bagaimana caranya mengalir sampai mati? Bangun masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, doa, tahajud, sholat Jumat, mengalir sampai hari kiamat. Maka sebelum mati bangun Aku tak bisa bangun masjid Pak Ustadz, rumahku aja tak selesai-selesai. Bebaskan tanah semeter. Pembebasan tanah, membangun masjid 1 meter 100.000, transferkan. Begitu selesai transfer banking, meleleh air mata menangis. Ditanya sama bininya, kenapa abang menangis? Haru ya bang, ingat mati ya bang. Tenang bang, jangan sedih. Aku bukan haru dek, salah ketik tadi. Rencana mau ngirim 100.000, rupanya terpencet nolnya 6. 1 juta. Berkurang tabungan. Di tabungannya ada 100 juta. Yang hadir malam ini tabungannya bertambah 100 juta. Amin. Terkirim 1 juta untuk pembangunan masjid yang belum selesai. Bukan masjid Ali Imran, sudah selesai. Ada masjid yang belum selesai. Renovasi, pembebasan tanah, dindingnya, lantainya, atapnya, kubahnya. Terkirimlah 1 juta. Berapakah uang yang tersisa? Memang kau udah cerita duit ini banyak yang pura-pura pikun memang. Kalau udah cerita sedekah ini memang banyak yang pura-pura bodoh memang. Duit rekening 100 juta dikirimkan untuk wakaf bangun masjid 1 juta. Berapa yang tinggal? 99 juta. Tengah malam datang malaikat maut. Malaikat maut dari perbatasan Sumatera Utara, tak lama lagi sampai, udah dekat, udah lewat perbatasan, udah hampir kena razia orang sudah. Loh, apa hubungannya dengan razia? Saya dulu bolak-balik lewat, asal lewat perbatasan tuh langsung kena razia. Pengalaman pribadi. Maka almarhumah mak saya asal mau balik ke Medan. Aku mau balik katanya. Kau ikut apa tidak? Aku tak ikut mak. Kalau aku kena razian di mana? Tunjukkan aja foto aku sama Pak Tito. Mana? Ditempel di mobil itu muka. Kena prit tunjuk mana? Ya, lewat gitu. Bapak Ibu yang bilang, sampai mana cerita kita tadi? Hah? 99 juta mati. Malaikat maut udah mau datang, mati. Yang dibawa mati yang 1 juta itu apa yang 99? Yang 1 juta itu yang kau bawa mati. Yang 99 itu bang, yang duit kau yang 99 itu
ditinggal diambil binimu untuk modal dia nikah sama brownies berondong manis. Udah tahu kalian? Udah. Habis itu dia pun jalan-jalan sama lakinya yang baru naik motor sore-sore. Memang kencangnya cuma 20 km pelan. Tapi pegangannya 120. Bertanya lakinya yang baru itu, tanya, mana makam laki kau yang lama tuh? Tak bisa lagi dia nunjuk pakai tangan, pakai kaki. Tuh sana. Udah sadar kalian? Ustaz Somad itu ngomongnya aja. Sekarang ku tanya baik-baik, jawab dengan jujur yang tulus. Bu, bisa jujur? Serius? Betul? Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Jelas. Sekali lagi, kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Lengkap sama tangannya? Tidak. Yang akan menolong adalah sodakoh. Yang akan menolong adalah sholat. Yang akan menolong adalah sholawat. Yang menolong adalah somat. Insya Allah kalau kalian meninggal, kami semua akan mendoakan, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya. Yang hafal, yang tak hafal, tapi jangan gara-gara pengajian malam ini hubungan kalian jadi rusak. Janji. Jangan gara-gara ini bapak besok buat teh sendiri. Merajuk. Orang merajuk cepat mati. Ibu kalau bapak besok pagi merajuk, ibu nyanyikanlah, abang jangan merajuk-rajuk, nanti abang cepat mati. Jangan gara-gara ini besok pagi ibu sama bapak ibu kelahi gara-gara. Tak usah lagi datang Ustaz Somad itu ke Bagan Batu, merusak hatiku padamu aja. Niat saya baik. Saya bukan ustaz provokator. Saya tak ingin merusak hubungan kalian. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kita perlu menyiapkan bekal. Yang selama ini malas-malasan cari duit, karena pikirnya cuma makan, tidur, mati. Ingat, mesti cari duit banyak-banyak. Setelah duit banyak, bangun masjid, bangun sekolah tahfiz Quran. Tadi saya menandatangani 2 tanda tangan sekolah tahfiz Quran. Tidak ada alasan orang Bagan Batu tak pandai baca Quran. Betul? Orang Bagan Batu baca Qurannya luar biasa. Mana buktinya? Qori tadi luar biasa. Itu qorinya dari Bagan Batu. Dari mana Ustaz? Hah? Iya, tapi masih Bagan Batu kan? Masih Bagan Batu. Yang saya khawatirkan tadi pasanya, Ustaz dari mana? Saya dari Medan Pak Ustaz. Pemain naturalisasi. Rupanya Masya Allah, tabarakallah. Senangnya hati kita. Imamnya ada, masjidnya ada. Jangan sampai muazzinnya besok pagi tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana orang mau bangun sholat? Kata setan, kalau gini bunyi azannya tak kugoda pun tak jadi. Ini kata dia. Carilah anak muda yang suaranya paling menggelegar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heran orang Bagan Batu, siapa yang azan tuh? Kok lain kali bunyinya? Pas ditengoknya ke masjid, oh maklum, siapa? Babin Kamtipmas. Bapak Ibu bangga tak menengok orang berseragam-seragam ini datang kemari? Pancasila. Tengok ramainya orang PP. Bangga tak? Yang baju hijau ini apa nih? RMB tuh. Hah? RMB. Rumpun Melayu Bersatu. Rumpun Melayu Bersatu. Memang rumpun tuh hijau dia. Kalau kuning itu bukan rumpun, rumpun layu. Rumpun Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Bumi ini milik orang Melayu. Melayu bumi lancang kuning. Riau ini orang Melayu, betul?
Tapi coba kalian tengok di Pekanbaru, jalan yang paling besar, jalan yang paling panjang, bukan jalan Hang Tuah, bukan jalan Hang Lekir, bukan jalan Hang Jebat, tapi jalan Jenderal Sudirman. Sudirman itu orang Melayu apa orang Jawa? Artinya apa? Orang Melayu terbuka tangannya menerima siapapun untuk datang ke negeri. Pergi kalian ke Pekanbaru, gedung yang paling tinggi, belum paling tinggi, gambar rehal adalah perpustakaan Suman HS. HS itu apa? Hasibuan. Di sampingnya ada gedung paling besar, paling tua. Gedung apa namanya? Kaharudin Nasution. Nasution Hasibuan. Bukan dari Riau, tapi orang Riau mengabadikan namanya, menghormati siapapun yang datang, berkarya, berkontribusi untuk bumi Melayu, diberikan tempat di tanah Melayu. Orang Melayu siap menerima siapapun yang datang. Suatu ketika terjadilah pembobolan gedung di Pekanbaru. Disewa mereka ruko, malam-malam disiramnya cuka, hancur, dicurinya emas, ditangkap, dibawa ke penjara Poltabes Pekanbaru. Perampok itu ditanya, bukan dari Riau, asalnya tak perlu saya sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Pas ditanya, kau dari mana? Dari luar. Kenapa kau merampok di Riau? Riau ini paling enak, paling nyaman, kata dia. Ternyata perampok pun merasakan ketenangan di Riau. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, bangga menjadi orang Riau, bangga menjadi orang Bumi Lancang Kuning. Orang Jawa, orang Batak, orang Sunda, orang Aceh, orang Bugis, orang Makassar, kalau sudah sampai ke Riau, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Di mana bumi dipijak, di sinan awak bakoda. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ini Ustaz Somad ini marah apa mengamuk? Kebetulan tadi dikasih Pak Haji ini pula makan, agak pedas gula itu sedikit. Itulah yang membuat menyala dia malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini ada orang mengatakan orang Muslim, orang Islam susah, melarat, miskin, itu bukan ajaran Islam. Yang bisa bangun masjid orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Yang bisa pergi haji orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Yang bisa membangun rumah anak yatim fakir miskin panti jompo orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Yang bisa membuat sekolah tahfiz Quran gratis orang kaya orang miskin? Orang kaya. Jadi kalau mau masuk surga kaya apa miskin? Udahlah miskin, mabuk pula. Miskin susah, melarat, bangun masjid tak ada, berangkat haji tak bisa, bersedekah apa lagi, mau mabuk juga, mau mabuk pun duit tak ada. Akhirnya buat kopi, campur spiritus, diminum. Habis itu kepanasan mencari parit, masuk, mati. Dunia melarat, akhirat neraka jahanam. Alhamdulillah di Bagan Batu orang model seperti itu tak ada lagi. Dulu memang pernah ada, tapi sekarang udah mati semua. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Nanti di padang mahsyar kita akan berkumpul semuanya. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, berkumpul semuanya. Orang Batak, orang Melayu, orang Minang, orang Bugis, orang Banjar, orang Makassar, berkumpul semuanya. Saat itu ayah lari dari anak, anak lari dari ibu, suami lari dari istri, semuanya menyelamatkan diri masing-masing. Tapi saat itu ada orang yang dapat naungan. Saat mati itu tidak ada tenda. Malam ini Masya Allah tendanya unik, satu kanan satu kiri. Luar biasa pemasangan tenda, satu di tengah. Ini memang orang ini mesti kasih tenda, karena kalau sampai hujan mati mikrofon. Inilah nyawa saya, sampai mati mikrofon. Jadi kalau kata Pak Camat tadi, ada orang yang bisa mengumpulkan orang banyak. Kalau mikrofonnya hidup Pak Camat,
Untunglah abang-abang tuh baik orangnya. Coba kalau jahat sakit otaknya. Di stylenya nih sedikit. Assalam. Tapi orang Bagan Batu ini baik-baik semuanya, alhamdulillah. Begitu cara kita merayu biar jangan dimainkannya mic nih. Semua yang berkontribusi malam ini, dari mulai keamanan, memasang pentas, memasang tenda, mengumumkan, sampai yang berdoa kepada Allah, ya Allah besok kami mau acara jangan sampai turun hujan ya Allah. Sehatkan Ustaz Somad sampai besok malam ya Allah. Setelah acara besok, setelah masjid ini selesai, setelah itu terserah ya Allah, mau mati-mati lagi. Kita ini sehat bukan karena rajin olahraga. Kita ini sehat kalaulah rajin olahraga buat orang sehat. Berapa banyak orang mati habis jogging? Iya kan? Coba buka berita, mati habis jogging, mati. Tapi jangan gara-gara ini lalu tak olahraga. Kita ini sehat bukan karena rajin periksa ke dokter. Dokter pun mati juga. Tapi bukan berarti dokter itu tak betul. Saya masih ceramah ke ikatan dokter. Jamaah kita masih banyak dokter-dokter yang soleh-soleh, yang baik-baik. Tapi kita mesti berkeyakinan bahwa kita hidup malam ini karena Allah ingin kita beramal soleh, bukan somat. Yang kita bawa mati nanti hanya amal soleh. Kalau pernah kaki ini dibawa ke masjid, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ada orang yang hatinya tergantung di masjid, badannya di kantor camat, badannya di kantor polsek, badannya di kantor dandim dan ramil, tapi hatinya di masjid. Hayya 'alas shalah. Dia segera datang ke masjid. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Bapak-bapak bawa anaknya ke masjid. Anak-anak tak bisa main suruh. Pergi ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, dan ke masjid. Bapak tak ke masjid. Bapak udah tua. Anak kecil dibawa ke masjid. Anak kecil dibawa ke masjid. Anak kecil tertidur. Anak kecil menangis, anak itu dibelikan balon. Menangis juga lagi, dibelikan lampu-lampu. Menangis lagi, dicubit emaknya, bawa balik. Ibu-ibu yang membawa anaknya malam ini, mudah-mudahan anaknya soleh, solihah. Selamat dari narkoba. Selamat dari zina. Menangis anak, dibelikan balon. Nanti jangan balon. Luar biasa. Bertambah anggaran balon malam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah masyarakat sayang kepada masjid, salat berjamaah, jaga persatuan, siap jaga persatuan di Bagan Batu. Alhamdulillah. Ini kita di Bagan Batu ini sukunya banyak, berbagai macam etnis dan agama. Asalnya dari utara, Sumatera Utara, dari Sumatera Barat, dari Jambi, dari Kepulauan Riau. Karena memang Bagan Batu ini banyak gula-gulanya. Di mana ada gula, di situ ada semut. Memang sunatullah. Tapi kalau tak kita jaga persatuan, berkelahi, cakar-cakaran, menang jadi arang, kalah jadi abu, tidak ada untungnya. Siap jaga persatuan, siap jaga Bagan Batu, siap jaga NKRI, takbir. Jaga persatuan di masjid. Jangan sampai masjid ini kosong. Kalau sampai masjid ini kosong, sholat zuhur tak ada orang yang datang, sholat asar kosong, maghrib maklum, maghrib memang ramai di mana-mana. Kalau sampai sholat zuhur kosong, istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung ini kita digoda setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan. Udah sampai situ. Camat jangan sebut, ada orangnya. Mau kita kesetanan? Jadi kalau mau kita diselamatkan, maka sholat berjamaah. Ibu masih ada di sini? Besok subuh bangunkan suaminya, Bu. Kalau payah membangunkannya, sebelum balik nanti ke rumah, singgah ke tempat toko mainan anak-anak, belikan pistol air. Tembak wajah bapak tuh besok pagi.
Kok kau tembak aku? Pesan Ustaz Somad. Kalau dia tak ke masjid juga sampai jam 5.30, orang sudah pulang sholat, bisikkan ke telinganya, talqin mayat mau mati. La ilaha illallah. Apanya kau nih? Pesan Ustaz Somad, bang. Nampaknya tak lama lagi gol kau nih, bang. Selama ibu masih merepet, kau di mana? Pulang jam berapa? Duit kemana? Jalan sama siapa? Kenapa tak sembahyang? Selama ibu masih mau merepet, insya Allah bapak selamat masuk surga, insya Allah. Ibu siap merepet? Siap? Siap-siaplah kalian, Pak. Bapak yang selama ini kena repet pagi, petang, siang, malam, tapi masalah sholat, masalah ke masjid, maka bersyukurlah, Pak. Kalian yang sudah terlalu azab dengan ibu ini, insya Allah nanti pas mati tak kena azab kubur lagi. Pas diperiksa malaikat, ini kita azab, kata malaikat, ini sudah usah kita azab, ini di rumah udah azab kali kemarin. Ibu tuh memang senyum, tapi senyumnya agak pahit sedikit. Mak Ustadz nih gitu. Tapi terkait dengan masalah ibadah, aslinya sebetulnya yang kepala rumah tangga ini ibu apa bapak? Bapak kepala rumah tangga. Bapak yang mengingatkan jilbab mereka. Kau pakai tudung kalau keluar rumah. Jangan sampai tetangga kita tak bisa tidur karena nengok kau mencemak lampir. Ini keluar rumah lah pakai rambut macam sarang tawon. Warnanya 3 warna, merah, kuning, kelabu. Kuku pula hitam macam malaikat maut. Apa yang mau dibawa ini? Mestinya bapak yang mendidik mereka. Pernahkah bapak mengajarkan mereka baca Quran? Pernahkah bapak mengajarkan mereka bagaimana sholat? Pernahkah bapak mengajarkan mereka bagaimana menutup aurat? Ibu punya 5 hak terhadap bapak-bapak. Bapak punya 5 kewajiban terhadap ibu. Yang pertama, kasih makan. Ibu udah makan? Yang kedua, belum betul. Yang kedua, kasih pakaian. Alhamdulillah di Bagan Batu semua perempuan pakaiannya sudah dapat. Di tempat lain ada yang dikasih pakaian kurang 2 cm. Ada yang baju udah selesai tapi resleting belum berpasang. Makan, pakaian, tempat tinggal. Jangan ibu minta istana yang megah sesuai dengan pendapatan. Kalau ibu minta macam-macam, jantung koroner naik, darah tinggi naik, mati dia. Yang keempat, pendidikan. Mendidik mereka menjadi perempuan yang solihah. Yang kelima, perhatian. Perempuan-perempuan yang tidak diperhatikan suaminya, dia akan mencari perhatian suami tetangga. Waspadalah. Alhamdulillah, semuanya datang mengaji malam ini. Bapaknya dapat, ibunya dapat, pemimpinnya dapat, polisi tentara dapat, TNI Polri dapat, anak-anak muda dapat. Semuanya pulang membawa oleh masing-masing, tinggal diamalkan. Pas jam 10. Ternyata kalau ceramah di depan orang yang hatinya ikhlas, itu tak terasa waktu begitu berlalu cepat. Tapi kalau udah ceramah di depan orang yang hatinya kusut, jantungnya tak normal. Jantung itu biasanya tak normal, degap-degupnya kencang. Itu 2. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Tapi orang Bagan Batu ini tak peduli dia jatuh tempo. Kenapa? Rukonya banyak, duitnya banyak, emasnya banyak, masjidnya banyak, utangnya sedikit. Betul? Dari bunyinya macam tak yakin. Betul? Amin. Mudah-mudahan yang dililit utang segera dilepaskan Allah dari utang piutang riba. Tidak ada kenikmatan yang paling indah ketika kita bebas, lepas, tak ada ikatan apa-apa. Jangan sampai kita dikuasai orang lain. Walabatid dain wa qahrir rijal. Dililit hutang dan dikuasai orang lain. Yang sudah terjerat apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Udah terjerat cerita bubur juga lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berdoa kepada Allah, berusaha ikhlas, langkahkan kaki, bekerja mencari yang halal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata
illa billah. Dikasih Allah rezeki, zakat, wakaf, infak, sedekah. Tak ada rezeki, sabar. Dua-duanya baik. Dapat rezeki, syukur. La in syakartum. Tak ada rezeki, sabar. Pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. 60 menit di depan orang Bagan Batu tak terasa, kata Ustadz Abdul Somad. Ini ada pertanyaan. Kertasnya pink pula tuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Di tempat kami ada 2 masjid, masjid yang lama dan masjid yang baru. Pertanyaan, boleh tak kami memindahkan sholat Jumat ke masjid yang baru? Masjid yang lama digunakan sholat 5 waktu dan keagamaan, maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, mengaji. Yang namanya masjid itu ada 2. Kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Berapa masjid? Kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya, namanya masjid jami. Dua-duanya masjid, dua-duanya amal jariah, dua-duanya pahalanya sama, dua-duanya kalau kita masuk tetap tahiyatal. Tapi di tempat kita jadi 5: surau, langgar, musola, masjid jami, masjid besar, masjid agung, masjid raya, masjid Islamic Center. Orang Jawa dilanggar tak mati. Di bumi Minangkabau, di Melayu, surau. Di Jawa, langgar. Di tempat lain, musola. Surau, langgar, musola. Itu namanya masjid. Jadi kalau di satu daerah ada masjid, bolehkah dua-duanya dilaksanakan sholat Jumat? Kalau angka jamaahnya lebih 40 orang, maka dilaksanakan. Di mana ada? Ini jalan raya di Kairo, sebelah kirinya Masjid Husain, kepala Sayyidina Husain, sebelah kanannya Masjid Al-Azhar, bertetangga, bersaut-sautan. Kalau cukup, maka dua-duanya dibuat. Tapi kalau tidak, masjid yang lama agak masuk ke dalam, kurang representatif, dipindahkan ke masjid yang baru, maka status yang lama tidak berubah. Dia masjid, tetap kita masuk tahiyatul masjid, pahala wakafnya tak berubah, hanya saja Jumatnya 1. Mau Jumat 2 boleh, walaupun dekat, dengan syarat tak kurang dari 40 jamaah. Kalau mau dibuat 1 saja dipindahkan, tetap boleh. Maka yang bersedekah, yang berwakaf tak berkecil hati, karena dia tetap masjid. Jelas? Insya Allah jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan selama ini Ustaz Somad itu tak jelas, paket kau tak cukup. 2. Bagaimana status sedekah jariah orang yang berinfak di masjid yang lama? Apakah pahalanya tetap mengalir meskipun masjid tersebut tak digunakan untuk sholat Jumat? Tetap mengalir karena statusnya tetap masjid. Kecuali dibuat pengumuman, mohon maaf, masjid ini sudah dirubah jadi museum. Mohon maaf, masjid ini sudah dirubah menjadi stadion. Maka tidak lagi mengalir. Tapi kalau dia masih tetap masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka berlakulah di dalamnya hukum wakaf dan hukum masjid. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memutuskan perkara berdasarkan musyawarah. Musyawarah mufakat. Islam mengatakan musyawarah, Pancasila mengatakan permusyawaratan dalam sila yang keempat. Kita mengamalkan ajaran agama, juga amalkan negara. Insya Allah amanlah kita di negeri ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak kita menjadi penghafal Quran mujahid fisabilillah, diturunkan Allah rezeki dan barakah. Ala haziniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.